seorang istri pun bisa untuk melepaskan diri, ya, untuk bisa melepaskan diri dari suaminya dengan cara khulu. Nah, ini jalan rahasia ini sebetulnya, jalan rahasia yang memang berbahaya kalau istri mengetahuinya, ya. Tapi ini harus kita jelaskan, ya. Jadi di dalam pernikahan itu bukan hanya tolak, ya, bukan hanya ada talak, tapi ada juga yang namanya khulu, ya. Seorang istri bisa menceraikan suaminya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati hari-hari tua. Ya, karena banyak di antara kita yang meninggal usianya masih muda dan kita diberikan kesempatan sampai menua. Nah, ini merupakan nikmat, ya. Nikmat. Nah, ini patut kita syukuri. Harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Ya, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di majelis ilmu di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan pahala, ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita diberi hadiah yang besar, yaitu dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga tercinta. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan untuk Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ini Pak Haji Sahlan ini berapa kali nih hadir? Udah dua pertemuan, ya. Ada uzur, ya. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Haji Sahlan ini nggak ada masalah gitu, ya. Khawatirnya ada masalah. Kenapa ini Pak Haji Sahlan nggak hadir? Masalah selalu ada, iya. Tinggal kita aja menyikapinya, ya. Apakah itu masalah yang serius atau masalah yang sepele? Ya, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluknya, mau dibolak-balik, mau diapain aja, ya. Istilahnya kalau ikan digoreng, mau dibalik nggak dibalik itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon, apa yang kita terima pada saat ini itu sudah merupakan yang terbaik buat kita. Tinggal kita mencari hikmahnya saja. Tapi tetap berusaha, ya, tetap berusaha untuk bisa yang lebih baik. Baik, ini ada pesan dari Ketua DKM kita Bapak Sulaiman Kosasi agar mengingatkan untuk kita semua jangan lupa untuk buka Al-Qur'annya. Untuk buka Al-Qur'annya. Saya belum bisa baca, Pak Haji. Nah, kalau belum bisa baca, ya kita belajar. Kita belajar. Mumpung masih ada umur. Mumpung masih ada umur. Kalau di antara kita masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo coba kita gugah diri kita. Ayo, ini Allah Subhanahu wa taala berikan umur ini jangan sampai tersia-sia gitu, ya. Masa setua ini, ya, masih belum bisa membaca Al-Quran gitu,
Ya, nanti malu kita kalau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya umurmu buat apa saja. Ya, kalau kita untuk baca Al-Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an kan bisa jawab dengan tegas, ya kan? Oh, saya belajar ya Allah, saya belajar Al-Qur'an gitu ya. Walaupun saya belum bisa gitu. Tapi sudah di apa? Sudah digunakan umur itu untuk belajar membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini tinggal satu-satunya mukjizat yang ada di dunia ini. Dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak mukjizat, ya. Yang terkenal ada yang bisa apa itu? Dengan tongkatnya bisa membelah lautan, ya. Tongkat yang dari kayu bisa apa? Membelah lautan, bisa jadi ular, ya. Itu zaman dulu, dan tongkatnya sudah apa? Sudah hilang, sudah nggak ada lagi, nggak ada sisanya. Dulu ada unta yang keluar dari batu, untanya sudah mati, sudah nggak ada, mukjizatnya sudah tidak ada. Dulu juga ada orang yang bisa bicara sama semut, bicara sama lebah, bicara sama angin, ya, segala macamnya. Tapi beliau sudah wafat. Nah, satu-satunya mukjizat yang tersisa di dunia ini saat ini adalah Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menantang kepada semua saja orang-orang pintar, ya, yang merasa dirinya pintar, untuk bisa ditantang untuk membuat seperti Al-Quran. Nggak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup. Sepinter-pinternya orang bahasa Arab, orang Arab sendiri pun nggak mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Bahkan ditantang lagi, kalau nggak bisa satu Al-Quran, coba bikinlah 10 surat seperti Al-Quran. Tetap nggak ada yang bisa, bikin seperti itu. Sampai ya sudah, kalau kalian nggak bisa satu Al-Quran, nggak bisa 10 ayat, 10 surat, coba bikinlah satu surat saja seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Sampai sekarang tidak ada yang bisa. Bahkan ada orang yang mencoba. Ada yang mencoba bikin surat seperti Al-Quran, ya, namanya Musailamah Al-Kadzab, ya. Dia bikin gitu, menyerupai Al-Quran. Dia mau meniru surat-surat Al-Quran. Bunyinya begini: Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, itu. Tapi itu nggak ada arti sama sekali, tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran satu surat itu isinya banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya, dan punya istilahnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Itu mukjizat yang sampai sekarang belum ada yang bisa menandinginya itu. Nah, kelebihan Al-Quran ya banyak sekali, kelebihannya banyak sekali. Di antaranya, kalau kita membaca Al-Quran walaupun satu huruf saja, itu pahalanya banyak, ya, mendapatkan pahala. Belajar Al-Quran walaupun satu huruf itu dapat pahala. Dalam sebuah riwayat an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, anaknya Pak Mas'ud, namanya Abdullah, nama aslinya Abdullah, ayahnya namanya Mas'ud radhiyallahu an. Ini salah satu sahabat besar, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi kita, pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah." Man, siapapun orang, qara'a, membaca, harfan itu satu huruf saja,
min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Qur'an. Falahu hasanah, maka bagi dia kebaikan, maka buat orang tersebut kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu semisal 10 kebaikan, atau dilebihkan, ditulis, ditingkatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf mendapat pahala kebaikan. Nah, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tidaklah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kalau baca alif lam mim bukan satu tapi tiga huruf. Berarti 3 huruf kali 10 kali lipat. 3 kali 10 sama dengan berapa? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Belum lagi satu halaman, ya kita sering dengar ini Pak Deruri, Bang Muni itu sering sekali beliau membaca Al-Quran. Kalau satu halaman udah berapa huruf itu yang pahala yang kita bisa dapat dari Al-Quran. Maka sayang sekali kalau kita masih punya umur lupa tidak membuka Al-Qurannya. Nanti kita bicara lagi sama Pak DKM buat teman-teman kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Saya jamin kalau mau serius baca tidak lebih dari 3 bulan, insya Allah bisa. Tidak lebih dari 3 bulan kalau mau serius. Nanti kita belajarnya dari per huruf, dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Dari satu huruf. Nanti kalau setelah satu huruf kemudian 2 huruf, setelah bisa 2 huruf 3 huruf, setelah 3 huruf bisa tambah lagi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, sampai terakhir 7 huruf. Di Al-Quran itu bahasa Arab Al-Quran tidak lebih dari 7 huruf, ya. Huruf atau bahasa Arab atau Al-Quran itu paling banyak hurufnya hanya 7 huruf saja. Insya Allah kita pasti bisa untuk membaca Al-Quran kalau masih ada kemauan. Baik, itu diantara fadilah atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ini satu hadis lagi untuk kita biar biar semangat untuk membaca Al-Qurannya. An Abi Umamah radhiyallahu an, ini dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, qala, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Umamah radhiyallahu an ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi kita, pernah bersabda seperti ini, iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu kelak di yaumal qiyamah dia datang dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada ashabihi, temannya. Maksudnya temannya Al-Quran. Yang dimaksud ashabi di sini adalah al-mulazimina li tilawatihi wal amilina bih. Yang dimaksud li ashabihi dalam hadis ini adalah al-mulazimin, orang-orang yang istiqomah, yang selalu ditilawatihi, membaca Al-Quran,
wal amilina bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an. Itu nanti di yaumul qiyamah, saat manusia pada saat itu semuanya pada ketakutan karena punya catatan merah. Karena kan kita punya sisi negatif ya, punya dosa-dosa, dan dosa itu dicatat dengan tinta merah. Nah, kalau kita mau diperiksa ibaratnya banyak salahnya, ini ada salahnya, yang setiap kesalahan itu pasti ada apa? Hukumannya, catatan merah itu. Nah, pada saat itu dikisahkan dalam surat Juz Amma itu ada ya, bahkan seorang anak ketemu sama orang tuanya itu lari karena takut apa? Takut diminta untuk memberikan pertolongan, lari. Ya, seorang istri ketemu suaminya lari. Ya, karena memikirkan dirinya sendiri. Aku mikirin diriku sendiri aja belum tentu lolos gitu, belum tentu selamat, apalagi nanti ketemu sama anakku, nanti amalku diambil segala macam, direpotin, akhirnya melarikan diri. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran datang pada hari itu, pada yaumul hisab, pada yaumul qiyamah, memberikan pertolongan. Dicari itu yang biasa membaca Al-Quran, yang biasa mengamalkan Al-Quran, Al-Qurannya yang datang, Al-Qurannya yang datang, bukan orangnya, tapi Al-Qurannya yang datang dan mengenali. Karena apa? Ya, setiap saat istiqomah untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita upayakan, kita sibukkan ya, kita sibukkan diri kita untuk selalu apa? Dekat dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya atau merenungkan maknanya, sehingga kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang khulu. Nah ya, al-khulu. Jadi agama kita, agama Islam ini sangat-sangat memperhatikan pemeluk-pemeluknya, umat Islam ya. Dianjurkan ya, yang belum menikah silakan menikah. Yang masih muda-muda menikah, yang jomblo-jomblo dianjurkan untuk apa? Menikah. Tapi kalau sudah menikah, agama kita tidak membiarkan seandainya yang menikah itu salah pilih istilahnya ya, tidak membiarkan itu, dikasih solusi ya. Kalau misalkan nggak cocok ya, sudah nggak bisa mempertahankan rumah tangganya, dikasih solusi, ya sudah bubaran istilahnya gitu ya. Nah, bubaran ini ibarat ibarat rumah itu ada pintu keluarnya gitu ya. Kalau memang sudah masuk di dalam pernikahan tapi ternyata banyak masalah dalam pernikahan, maka keluarlah. Nah, gimana cara keluar? Nah, ini ada caranya ya. Ada caranya. Bahkan ada istilahnya ada 3 pintu ya. Pintu pertama ada di tangan pemerintah, itu namanya al-fasakh. Pintu kedua ada yang namanya tolak, di tangan laki-laki. Nah, ini ada pintu yang ketiga, pintu rahasia ini sebetulnya ya, ada di tangan perempuan. Jadi perempuan pun bisa menceraikan suaminya. Nah, kita ini mesti waspada ini ya. Istri-istri kita itu bisa menceraikan kita. Ya, itu namanya al-khulu ya. Kalau tolak itu perceraian yang datang dari keinginan sang suami. Kalau perceraian yang datang dari pihak perempuan itu namanya al-khulu ya, khulu. Jadi seorang istri bisa menceraikan suaminya. Nah, bagaimana aturannya? Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Yang namanya al-khulu itu apa ya? Al-khulu huwa adalah at-talaqu, sejenis tolak. Khulu itu sejenis tolak, atau qismun minat tolak, bagian daripada tolak. Wa huwa kullu furqatin, jadi semua perpisahan, semua bubaran, semua perpisahan jarat ala iwadin,
tadfa'uhu az-zawjatu liz-zawji. Jadi semua perpisahan yang berlaku di proses perpisahan tersebut berlaku sebuah tebusan atau pembayaran yang dibayarkan oleh seorang istri untuk suaminya. Itu namanya khulu. Kalau istilah mudahnya itu seorang istri beli ya atau apa ya, sebenarnya menebus ya. Iwat itu sebagai pengganti saja. Contohnya misalkan begini, contoh mudahnya, ada seorang istri sudah nggak betah sama suaminya dengan kelakuannya suaminya, ya mungkin nggak mau sholat, nggak mau ke musola ya, nggak mau ke musola, sudah sering mukul segala macam. Nah, pokoknya istrinya itu sudah nggak betah gitu ya, nggak betah sama suaminya. Lalu sang istri ngomong sama sang suami, minta cerai. Lalu misalkan begini, suami, kayaknya kamu ini susah diingetin. Orang suruh sholat aja nggak mau sholat. Aku kayaknya nggak betah sama kamu. Sudah, ceraikan saya aja. Nanti kamu saya kasih 10 juta. Kamu kan dulu waktu nikah ngasih mahar aku 10 juta. Nah, kalau suaminya mau, sudah, maka sang suami akan khulu namanya ya. Khulu ya. Ya, itu namanya khulu. Jadi datangnya dari sang istri untuk minta cerai. Itu yang namanya khulu. Wa huwa an taftadiya nafsaha min zawjiha bi syai'in yattafiqani alaihi min mahariha tu'tihi iyyaha, yaitu seorang perempuan yang membebaskan dirinya atau memberikan ganti atas dirinya terhadap suaminya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, bisa berupa mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya. Begitu. Kemudian yang demikian ini apakah ada dasarnya? Ya, apakah ada dasarnya seorang istri menceraikan suaminya? Ada dasarnya ya. Bahkan dasarnya itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi dasarnya kuat sekali ya. Jadi syariat khulu ini kuat sekali karena dasarnya kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Nah, ini ayat yang sebagai dasar disyariatkan khulu ya. Kalau ayat lengkapnya bunyinya begini, at-talaqu marratan فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ya, kurang lebih artinya fa'in khiftum, fa'in dan jika, khiftum kalian takut atau khawatir. Tum yang di sini yang dimaksud adalah para wali nikah. Khawatir atau takut alla yuqima hududallahi,
kalau khawatir kedua pasang suami dan istri itu tidak bisa menegakkan hukum-hukum atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin diantaranya mereka ada yang berbuat zalim di antara mereka atau saling menyakiti. Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa, tidak berdosa maksudnya. Alaihima, atas mereka keduanya, kalau mereka bersepakat fi maftadat bih, bersepakat sang istri itu untuk memberikan ganti kepada suaminya atas dirinya berupa tebusan atau berupa ya harta gitu ya, beberapa sejumlah harta. Nah, itu diperbolehkan. Ini ayatnya ya, surat Al-Baqarah ayat 229. Sebagai dasar disyariatkan atau diperbolehkan seorang istri minta cerai kepada suaminya dengan penggantian, ya, dengan penggantian. Wa ammas sunnah, dan ini pernah terjadi. Ada sebuah riwayat pernah terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis fama rawahu al-Bukhari, ada riwayat ya, ada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 4971, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais, ada perempuan, atau perempuan maksudnya di sini istri sahabat Thabit bin Qais, atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang atau sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang perempuan atau istrinya sahabat Thabit bin Qais sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan itu menceritakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, suaminya maksudnya Thabit bin Qais, ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin, saya tidak temukan suamiku Thabit bin Qais ini kekurangan atau cacat atau aib, baik dalam akhlaknya maupun dalam agamanya. Sempurna, ini suami yang sempurna, laki-laki yang baik. Ya, kalau laki-laki yang baik di zaman sekarang ada nggak ya? Laki-laki yang baik. Jadi seorang istri tidak menemukan suaminya kekurangan sedikit pun, baik dari segi akhlaknya, semua hak-haknya dipenuhi. Agamanya top, agamanya bagus. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Tetapi aku khawatir atau takut kufur, karena ini sangat soleh sekali suami ini, baik luar biasa. Saya takut tidak bisa memenuhi, atau saya takut melanggar hak-hak suami yang soleh ini. Ketakutan sendiri sang istri ini ya. Ini zaman dulu seperti itu ya, zaman dulu ini ya. Wa ana muslimah, sedangkan aku seorang muslimah. Saya khawatir tidak bisa memenuhi, atau saya khawatir melanggar hak-hak suamiku yang soleh ini. Saya takut sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah melihat masalah yang seperti ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sama perempuan tadi itu, ataruddina alaihi hadiqatahu, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah dijadikan sebagai mahar yang telah diberikan kepadamu? Qalat, kemudian dia berkata, kemudian perempuan itu menjawab, na'am, iya, siap, mau, istilahnya gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dalam perkara ini, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan Thabit bin Qais dipanggil,
terimalah kembali kebun yang telah engkau berikan kepada istrimu ini sebagai mahar waktu itu, dan ceraikanlah dia. Nah, ini diperbolehkan. Hadis ini sebagai dasar bahwa seorang istri bisa menceraikan suaminya dengan cara apa? Mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini menjadi dasar bahwa khulu atau seorang istri bisa menceraikan suaminya. Nah, ini merupakan salah satu jawaban bahwa agama kita itu, ada beberapa orang di sana, di luar sana menuduh katanya agama Islam itu nggak adil untuk memperlakukan seorang istri. Seorang istri itu katanya seperti barang. Enggak ya, ini buktinya ya. Seorang istri pun diberikan hak. Kalau dia tidak suka dengan pernikahan, yang sudah nggak betah dengan pernikahan dengan suaminya, seorang istri pun bisa untuk melepaskan diri, ya, untuk bisa melepaskan diri dari suaminya dengan cara khulu. Nah, ini jalan rahasia ini sebetulnya, jalan rahasia yang memang berbahaya kalau istri mengetahuinya ya. Tapi ini harus kita jelaskan ya. Jadi di dalam pernikahan itu bukan hanya tolak ya, bukan hanya ada talak, tapi ada juga yang namanya khulu ya. Seorang istri bisa menceraikan suaminya dengan pengganti atau nebus dengan sejumlah uang atau sejumlah apa gitu ya. Nggak harus uang ya. Ya bisa benda, bisa rumah, bisa mobil, bisa apa saja yang sekiranya menurut mereka berdua sepakat, maka sang istri bisa mengajukan itu. Nah, ini ada beberapa keadaan, beberapa hukum ya ketika terjadi khulu. Di antaranya adalah yang pertama al-khulu'u jaiz. Khulu ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kalau tolak hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tolak itu hukumnya makruh. Tapi kalau khulu hukumnya nggak makruh, malah boleh ya. Al-khulu'u jaizun, hukumnya boleh. Wala yaqau illa bi'iwadin maliyyin tafriduhu az-zawjatu li-zawji. Khulu ini tidak akan terjadi kecuali ada pengganti harta untuk suaminya ya. Khulu tidak akan terjadi kecuali seorang istri memberikan pengganti kepada suaminya. Tsumma in kana al-'iwadu fil khulu'i ma'luman madhkuran fil khulu'i wajaba dzalika al-'iwadu al-ma'lumu. Kalau disebutkan ya dengan jumlah tertentu, maka itulah yang harus dibayarkan, yang wajib dibayarkan. Wa illam yakun madhkuran ala wajhi tahdidi sahal khulu. Jika tidak disebutkan jumlahnya, jika tidak disebutkan jumlahnya, khulu pun tetap terjadi. Nanti berlaku yang namanya mahar mithil. Wajib mahrul mithli li zauji, untuk sang suami ya. Hampir sama dengan mahar ya, hampir sama dengan mahar. Amma in istamala az-zawju lahdul khulu' wa lam yunass ala 'iwadin wa lam yakhtur bi balihi al-'iwadu aidan fa huwa talaqun 'adiyun jara bi lahdil khulu'i kinayah. Kalau ada seorang suami yang menggunakan lafaz khulu sedangkan tidak terlintas, enggak sama sekali minta penggantian, maka itu bukan khulu tapi tolak biasa. Tolak biasa. Nah, karena lafadznya lafal khulu, maka digolongkan tolak kinayah. Maka kalau ada niat untuk mentalak istrinya, maka itu jatuh. Tapi kalau misalkan nggak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talak atau khulunya tidak sah. Yang kedua, la yaqul khulu min ghairi zauja ar-rasyidah. Yang kedua, khulu ini tidak akan bisa terjadi di istri-istri yang istrinya itu tidak berakal. Istrinya apa itu? Mendo apa mendo ya? Istrinya itu
kayak setengah gila gitu. Nah, itu nggak bisa ya. Khulu tidak boleh dilakukan seorang istri yang akalnya kurang gitu ya. Akalnya kurang nggak boleh. Khulu ini tidak terikat seperti tolak. Kalau dalam tolak itu kita kemarin sudah belajar sedikit mengenal kalau tolak dilihat dari sisi perempuannya, kalau dia dalam keadaan haid atau nifas itu seorang laki-laki diharamkan gitu ya. Tapi kalau khulu itu boleh saja, nggak harus dia dalam keadaan suci atau dia dalam keadaan haid, kapan saja. Oh ini kan luar biasa ini ya. Kalau laki-laki mau mentalak istrinya harus ingat-ingat dulu nih, dalam keadaan haid apa enggak gitu kan. Tapi kalau khulu enggak ada aturan seperti itu. Kapanpun seorang perempuan, baik dia dalam keadaan haid atau enggak, dalam keadaan nifas atau enggak, suatu saat dia bisa langsung mengajukan khulu tanpa ada batas. Kenapa seperti itu? Ya karena itu kemauan sang istri. Maka itu tidak ada batas, diperbolehkan kapan saja. Wah, berbahaya ini ya. Ya kalimat khulu itu contohnya seperti apa? Khala'tuki. Nah itu namanya. Khala'tuki. Ya, khala'tuki, aku khulu kamu. Nah, gitu. Kalimatnya seperti itu. Aku khulu kamu atau saya khulu kamu. Itu kalimatnya ya. Nah, ada konsekuensi. Khulu kalau sudah diucapkan oleh seorang suami, maka itu jatuhnya tolak bain. Jatuhnya tolak bain, nggak pakai nunggu iddah terus langsung bisa dirujuk, nggak bisa. Kalau tolak biasa, saya cerai kamu, misalkan, itu tolak satu ya. Itu bisa ketika masa iddah langsung bisa dirujuk, yang aku rujuk kamu lagi, kamu sudah kita jadi suami istri lagi. Itu seperti itu bisa. Itu kalau talak. Kalau khulu ini nggak bisa. Kalau sudah terucap khulu ya sudah bain langsung. Nggak pakai di masa iddah, nggak pakai seperti itu. Nah kalau misalkan terucap baru pertama kali, baru satu khulu, maka cara rujuknya adalah dengan mengadakan akad nikah baru lagi. Akad nikah baru lagi. Kalau akad nikah baru lagi, maka harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab qabul, harus ada mahar lagi. Dan ada satu lagi, sang istri itu dengan sadar, tidak dipaksa, mau menerimanya ya. Kalau misalkan ada seorang, ini contohnya ya, ada seorang perempuan menghulu suaminya dengan tebusan misalkan 10 juta. Kemudian sang suami mengucapkan khulu, sudah mengucapkan khulu, lalu dia menerima uang 10 juta dari istrinya. Sudah, itu sudah pisah. Nah, misalkan uang sudah diterima nih, tiba-tiba dia menyesal. Lalu dia pengen balik lagi sama istrinya, enggak bisa. Karena ini karena ini apa? Proses khulu. Maka kalau pengen balik lagi harus nikah baru lagi. Itu solusinya. Harus nikah baru lagi, pakai wali, pakai saksi, pakai ijab qabul, pakai mahar lagi, dibalikin lagi gitu ya. Nah kalau dia mau menerima jadi, kalau dia nggak mau itu nggak bisa balik lagi, itu nggak bisa balik lagi. Demikian yang namanya apa? Khulu. Nah, nyampe sini barangkali ada yang kurang jelas yang perlu ditanyakan, silahkan tentang khulu. Ya, silakan Pak Haji. Mohon maaf tadi saya menanya itu, namun ini terkaitannya masalah keluarga Pak. Ya. Kalau misalnya sama suami, saya udah melamar gitu Pak ya. Melamar. Sudah melamar. Oke. Sudah disahkan kedua pihak gitu kan. Oh, berarti sudah diterima. Sudah diterima, baik. Tapi pada suatu saat atau bagaimana caranya itu bisa batal gitu. Itu hukumnya gimana? Baik. Ini sekitar seminggu yang lalu saya juga persis seperti ini, tetangga di sana di Keranggan.
Itu saya sendiri yang hadir ketika lamaran ya. Jadi ada putrinya teman kita dilamar dari Cilangkap. Laki-laki dari Cilangkap. Kemudian ya kita tanya, kita serahin, ada orang tuanya, ditanya anaknya, kamu ini ada seorang laki-laki melamar ini, kamu gimana? Oh iya mau, akhirnya mau. Ya sudah diterima ya, kita umumkan ya ke pihak laki-laki, lamaran sudah kami terima. Kemudian sudah diumumkan juga, sudah ada kesepakatan nikahnya itu tanggal 25 Desember ini, hari Jumat, tanggal 25 Desember ini. Tiba-tiba datang ke tempat kita, cerita panjang lebar, intinya nggak mau lagi. Terus bagaimana? Nah itu beliau nanya, mamanya sama anaknya juga datang, boleh nggak gitu membatalkan lamarannya? Ya, lamaran itu bukan pernikahan. Lamaran itu bukan pernikahan. Dia masih pra ya istilahnya. Tidak ada akad sama sekali, belum termasuk rumah tangga, belum. Jadi selama lamaran itu belum ada muncul yang hak-hak dan kewajiban, belum ada. Jadi masih boleh untuk pisah, masih boleh untuk dibatalkan. Lamaran sekali lagi masih boleh dibatalkan. Masih boleh dibatalkan. Nah, cuman caranya saja ini ya, kita kan sebagai manusia ada tata kromo ya, apa istilahnya itu, tata keramanya gitu, ada tata keramanya. Kalau misalkan waktu melamar pihak laki-laki datang ke rumah kita ya, kalau kita mau membatalin ya hendaknya kita hendaknya gitulah, tata keramanya seperti itu. Kita datang ke pihak yang laki-laki itu, kita istilahnya membatalkan ya begitu caranya Pak Haji. Apakah boleh? Boleh saja membatalkan lamarannya, boleh. Tapi di kita ini kalau orang membatalkan lamaran itu biasanya apa istilahnya itu, ada pihak-pihak yang dikecewakan ya. Tapi itu pasti ya, ada pihak-pihak yang dikecewakan. Maka harus sedemikian rupa gimana caranya kedua belah pihak itu tidak saling ada dendam, tidak ada saling nggak terima itu ya, tidak ada perselisihan lah, di gimana caranya pembicaraan dengan baik disampaikan di situ sehingga ada kesepakatan ya. Kalau misalkan sang pihak laki-laki itu misalkan menuntut kembali apa yang sudah dikasih misalkan ya itu harus kita penuhi gitu ya. Tapi sekali lagi kita tegaskan bahwa lamaran itu masih bisa dibatalkan, boleh dibatalkan, tapi dengan cara yang baik agar tidak ada perselisihan atau dendam yang tersimpan di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya ya? 3 menit lagi. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Pak De. Khulu, ya. Misalnya dengan seorang istri menceraikan suaminya. Kalau sang suami itu nggak mau dicerai, gimana? Baik, nah ini bagus sekali ya. Ini akan kita hadapi persoalan seperti ini ya. Bagaimana keadaan misalkan seorang istri sudah minta cerai ya, khulu ya, tapi sang suaminya nggak mau menceraikan. Nah ini repotnya di sini ya. Maka tidak bisa. Kalau seorang suami tidak mau mengkhulu, maka itu tidak bisa terjadi. Lalu apakah jalan sudah tertutup? Enggak. Jalan tidak tertutup. Masih ada satu jalan lagi buat sang perempuan untuk pisah sama suaminya. Di antaranya adalah apa? Al-fasakh. Ya beliau nggak hadir ya.
Baik, sedikit kita singgung. Ada satu jalan lagi Pak De ya. Kalau misalkan di khulu ternyata suaminya nggak mau, nggak bisa, aku nggak mau, aku masih sayang sama kamu misalkan, nggak mau aku khulu kamu, nggak mau. Nah, itu buntu, itu nggak bisa dengan cara khulu. Maka dengan cara al-fasakh ya, fasakh. Apa itu fasakh? Fasakh adalah pengaduan dari seorang istri atau seorang suami, bisa diajukan. Seorang suami mengajukan bisa, seorang istri bisa. Tapi umumnya yang fasakh ini digunakan seorang istri biasanya. Ya, mengajukan kemana? Ke pihak pemerintah. Dalam hal ini ke pengadilan. Di mana dia menikah, di pengadilan mana dia menikah, di situ dia mengajukan fasakh dengan beberapa alasan, dengan berbagai alasan. Waktu itu ada beberapa alasan yang kita sudah sampaikan. Di antaranya adalah seorang suami tidak bisa memenuhi hak-hak ya kewajibannya. Di antaranya misalkan dia itunya enggak itu ya, itunya enggak apa? Enggak normal. Nah, itu dia bisa itu. Maka sang hakim wajib harus menindaklanjuti pengaduan sang istri tersebut. Ya itu Pak De. Nah, nanti kalau misalkan pengajuannya sudah masuk di pengadilan, dicek nikahnya bener nggak, sah nggak, ada nggak bukti-buktinya, ada, saksinya ada, ininya ada, semuanya ada, maka nanti akan diadakan pengadilan, panggil suaminya dengan alasan yang seperti dituduhkan oleh istrinya, dibuktikan nanti. Katanya kalau pengakuan istrimu kamu itunya nggak normal gitu. Ya dibuktikan. Kemudian kalau misalkan sudah terbukti dikasih waktu 1 tahun, dikasih waktu 1 tahun. Kalau memang 1 tahun itunya masih belum normal, maka disuruh talak. Kalau dia nggak mau talak, maka pengadilan yang akan menjatuhkan talak. Berdasarkan bukti-bukti dan tuntutan seorang istri, maka dijatuhkan, pengadilan menjatuhkan talak 1, jeder, itu bisa. Talak 1. Ya, sampai begitu prosesnya. Jadi seorang istri tetap punya hak untuk bisa melepaskan diri dari pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Misalkan suaminya zalim, suaminya nggak mau nggak mau ngasih nafkah, atau suaminya tidak bisa memenuhi kewajibannya, seorang istri bisa menceraikan suaminya ya. Di antaranya caranya yang pertama adalah khulu, cara yang kedua adalah al-fasakh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim, waghfir lana ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.